Halo guys, welcome back to Garasi Papa. Jadi sebelumnya aku berterima kasih kepada kalian yang kemarin udah nonton videoku. Dan itu hingga sekarang tembus udah 3.300 viewers guys. Terima kasih ya. Dan aku juga terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan like serta komen di videoku kemarin. Nah nanti aku akan bahas beberapa saran dari kalian yang udah kalian komen kemarin ya. Dan aku hari ini mau review tentang Innovaku ini. Ada beberapa yang udah aku pasang di mobil ini. Nah jadi kalian harus nonton sampai akhir ya. Nah untuk saran dari kalian kemarin yang udah aku baca semua ya. Ada yang bilang, "Bang kenapa kok nggak ganti turbo sekalian padahal udah ganti intercooler besar?" Nah itu jawabannya, ya emang untuk sekarang ini aku emang belum ganti turbo ya guys ya. Karena emang tujuanku kemarin emang untuk menambahkan intercooler ini aja. Dan aku emang nggak upgrade turbo dan lain-lain. Emang belum waktunya guys. Ya doakan aja semoga kalau nanti kedepannya ada rezeki aku bisa upgrade ya guys ya. Untuk bagian mobil ini yang udah aku ganti dari eksterior, interior hingga mesin, itu ada apa aja guys. Jadi seperti ini. Nah untuk velg sendiri ini aku copotan dari velg Ventureku guys. Jadi kebetulan di rumah aku ada Venturer. Nah itu udah ganti velg. Nah velg OM nya itu nggak kepake guys. Jadi ini aku pasang di mobil ini dengan ukuran yang sama, yaitu ukurannya ring 17 dengan profil bannya itu 215/55 guys gitu. Nah kalau kalian perhatikan di velg Venturer itu kan warnanya chrome ke silveran gitu kan. Nah itu aku stiker pakai black glossy guys. Nah ini untuk stikernya sendiri itu aku stiker di harga 400.000 dan aku percayakan ke Abimanyu. Lalu untuk bagian seperti chrome di mobil ini itu semuanya udah aku delete chrome guys. Itu aku pakai stiker black glossy dari lips depan, grill. Lalu untuk bagian spion itu kan chrome ya. Itu aku kasih black glossy. Terus untuk lips jendela kanan dan kiri serta belakang untuk trunk lid itu juga semua aku konsep black glossy ya guys ya. Dan itu harganya 1,2 juta guys kalau nggak salah ya. Dan itu aku percayakan di Abimanyu juga. Nah seperti yang kalian lihat ini kaca filmku juga udah gelap. Itu aku pakai merek biasa guys. Aku pakai merek RKF kaca film. Itu di harga 800.000 dan itu aku pasangnya di Kota Malang ya. Tapi kalau kalian tanya panasnya masuk atau enggak bang? Ya masuk guys, karena dengan harga segitu ya nggak ada efektivitasnya gitu loh. Nah untuk bagian headlamp sendiri ini aku nggak banyak yang aku rubah. Aku cuma ganti biled. Ini dari merek GT Pro guys, Dibut GT Pro. Nah ini aku juga udah black housing juga, jadi kelihatannya itu full black semua. Lalu untuk bagian fog lampnya ini aku pakai fog lamp dari Pro 7. Itu masih versinya Black Cat. Kalau nggak salah itu P735F ya. Nah untuk cahayanya nanti aku spill ya seperti ini. Nah aku itu sebelumnya itu udah pakai Mini Pro G guys kayak gini. Nah tapi udah aku cepot karena pas aku pasang intercooler big core itu nggak cukup guys tempatnya. Jadi aku copot. Tapi sebenarnya bisa sih guys. Itu nanti ditaruh di bagian kanan kiri sini. Itu bisa sih. Tapi kayaknya aku tak lihat-lihat tuh lebih bagus clean look daripada tak kasih Mini Pro G. Atau gimana? Kalian punya saran? Coba nanti kalian komen ya. Nah jadi untuk bagian luarnya itu ya seperti ini guys. Belum ada yang aku rubah lagi ya. Semoga nanti next kedepannya ada project lagi ya. Nah sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Nah untuk bagian mesinnya ya gak ada apa-apa sih guys. Cuma gini-gini aja. Cuma ini aku mobilnya udah aku remap. Aku remapnya tuh di Kohendra guys. Kalau kalian tahu itu namanya Bin Performance. Nanti aku kasih kontaknya di deskripsi ya. Nah untuk remapnya sendiri itu ini aku di harga 2.500.000 kalau nggak salah ya di waktu itu. Mungkin sekarang harganya kurang lebih sama. Nah lalu habis remap itu aku juga ada penambahan di nozzle-nya. Itu udah aku ganti pakai PHC S51 guys. Nah untuk PHC sendiri itu aku beli sendiri ya dari Thailand. Aku just ship ke temen. Tapi untuk masangnya aku di Kohendra guys. Untuk PHC S51 nya itu di harga 3,5 juta. Dan untuk ongkos pasangnya dan kalibrasi itu di 1,5 juta guys. Nah itu memerlukan waktu 2 hari ya waktu itu aku di Kohendra itu. Jadi Kohendra perlu memerlukan beberapa 1 hari itu untuk kalibrasi dan satu hari lagi itu untuk pemasangannya. Nah lalu untuk pernik-perniknya itu ya aku cuma nambahin ini sih selang hawa. Selang hawanya itu aku pakai flex braided. Itu aku beli di RS Performance guys. Itu dengan harga 1,2 juta ya kalau nggak salah. Itu udah full guys. Jadi dari selang braided nyambung ke selang hitam biasa
ke pembuangan belakang seperti itu. Nah untuk pernak-pernik lainnya itu nggak ada sih guys, cuma ya itu kalau kalian lihat ada selang warna biru, itu selangnya Bushmeter. Nah untuk intercoolernya ini itu aku belinya kit guys. Nah kalau kalian belum nonton, kalian nonton di videoku sebelumnya ya. Nah itu udah full kit guys, jadi udah dapat core, piping, sama hose clamp dari produk, sama dapat kancingannya. Nah aku juga dapat free open filter sama piping open filter dari Flex juga ya. Dan ini semuanya bahannya aluminium. Nah lalu untuk tambah perlampuan di kap mesin ini, itu aku kasih engine bay ya guys ya. Itu warnanya putih ya biar enak aja guys. Kalau posisi gelap itu kita bisa lihat mesinnya itu dengan jelas atau pas malam hari. Jadi seperti itu untuk bagian permesinannya guys. Jadi aku belum nambah beberapa part-part lainnya, dan doakan aja semoga kedepannya aku bisa melanjutkan project ini ya guys ya. Oh satu lagi guys, untuk knalpotnya aku lupa. Untuk knalpotnya itu aku juga udah pakai full system ya, tapi semuanya custom dari downpipe, front pipe sampai side exit. Karena aku sekarang pakai projectnya itu pakai side exit guys. Karena aku punya dua konsep, satunya itu konsepnya buang belakang, yang kedua konsepnya buang samping. Nah untuk sekarang aku masih pakai yang buang samping ini ya. Nah sedikit cerita, waktu aku kemarin pakai knalpot buang belakang itu kurang presisi guys. Jadi bumper belakangnya kayak gini. Dia itu nempel ke bumpernya, jadi leleh. Lalu aku kayak ya wis males toh, akhirnya gak sampai sebulan lah itu aku wis tak cepot lagi. Sekarang tak pindah ke side exit gitu. Nah kalau kalian mau dengerin suaranya nanti di akhir video ya. Nah untuk bagian dalamnya ini guys ya standar ting-ting ya, jadi belum ada yang aku ganti. Ya cuma aku tambahin Bushmeter aja dari R4. Ini tuh harganya 850.000. Aku juga just tip ke temenku di Thailand. Ya lalu karpet mie biasa sih guys, biar lebih rapi sama lebih enak aja gitu. Ya jadi seperti itu singkat reviewku dari mobil ini. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen aja di bawah ini. Dan kalau kalian punya saran juga, kalian boleh kok saran dan kritik buat aku ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian atau teman kalian pengen referensi 2KD itu mau dimodif seperti apa, ya ini guys, aku bisa kasih contoh ya. Jadi ditunggu next kontennya. Bye bye.